Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Saya ingin coba untuk mempresentasikan bagaimana nanti identifikasi tentang bagaimana sensor yang ada di mobil ini maupun ECM dan aktuatornya. Nah, di sini saya menggunakan untuk mobil Grand New Avanza mesin 1NR produk tahun 2018. Nah, 1NR varian ini masuk ke kategori untuk Deco HC 16 valve untuk 4 silinder. Termasuknya dual VCTi. Silindernya menggunakan inline 1300 cc. Nah, di mana Grand New Avanza ini merupakan variatif terbaru di tahun 2016 ke atas. Yang lain di bawahnya yaitu all new dunia atau all new Avanza. Sebelum kita identifikasi komponen-komponen dari sensor dan aktuator, maka selanjutnya adalah prosedur keselamatan kerja. Kita menggunakan floor mat, cover maupun silinder. Mari kita pasang terlebih dahulu. Oke, pertama kita pasang setir cover dulu. Oke, setelah pasang setir cover, kemudian plastik untuk transmisi. Kemudian untuk tempat duduk atau seat covernya, kemudian ada floor mat. Baik, setelah terpasang rapi, maka kita pasang untuk fender covernya. Baik, setelah kondisinya rapi terpasang, maka mari kita identifikasi komponen-komponen dari sensor dan aktuator milik Grand New Avanza tahun 2018 yang sudah menggunakan dual VCTi. Mari kita laksanakan yang pertama. Untuk pendeteksian dari sensor dan aktuator pada mesin 1NR PE Grand New Avanza tahun 2018 dengan dual VCTi. Dan yang pertama adalah kita identifikasi untuk sensornya adalah ini adalah sensor, namanya adalah AFM, namanya sensor AFM. Nah, sensor AFM ini terletak di antara filter udara dan throttle body ini. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk mendeteksi aliran udara yang masuk. Aliran udara yang masuk dari mana? Dari sini, udara luar, kemudian dilanjutkan menuju ke filter udara sini, ya, melewati sensor AFM ini. Ya, dia dideteksi aliran udaranya berapa, kemudian akan masuk menuju ke ruang bakar. Nah, pendeteksian ini nanti akan dialirkan menuju ke ECM atau ECU untuk menentukan durasi penginjeksian. Nah, ini. Nah, setelah AFM ini mendeteksi aliran udara, maka dia akan menginformasikan ke ECM atau ECU. Kemudian ECM atau ECU tersebut setelah mendeteksi aliran udaranya, maka ECM atau ECU itu akan menyimpulkan seberapa besar durasi injeksi untuk injektornya, seberapa besar penyemprotannya.
Baiklah, setelah sensor AFM kita bahas, maka sensor untuk selanjutnya adalah kita ke ETCM di sini. Ini adalah ETCM. Nah, ETCS ya. Di sini ETCS atau Electronic Throttle Computer System. Nah, di sini menggunakan throttle bilayer. Jadi untuk mesin INRVE DOHC 16 valve 4 silinder yang sudah menggunakan dual VVT-i ini, di sini tidak menggunakan kabel gas lagi seperti di All New Xenia tahun 2016-an ke bawah, tetapi sudah menggunakan bilayer. Nah, di dalamnya itu ada TPS-nya. Nah, seperti itu, ada throttle posisi sensornya. Nah, di mana throttle bilayer ini dia untuk menggerakkan katup gas, seperti itu. Ya. Nah, di dalam ETC ini itu terdapat motor. Ini terdapat motor untuk menggerakkan throttle. Jadi apa namanya, berdasarkan informasi dari ETCS ini ke ECM atau ECU. Nah, kemudian nanti dia akan memerintahkan ya berdasarkan informasi TPS tadi untuk menggerakkan motor ya seberapa besar sudut bukaannya berdasarkan laporan dari throttle posisi sensor yang ada di ETCS ini. Baiklah, untuk identifikasi sensor berikutnya adalah kita ke sensor O2 atau oksigen sensor. Nah, letaknya ada di sini. Ini letaknya. Nah, ini oksigen sensor. Nah, sensor oksigen sensor ini bertugas untuk mendeteksi kandungan gas yang keluar dari sisa pembakaran. Nah, ini setelah proses pembakaran selesai, maka gas akan dibuang menuju ke exhaust. Nah, kemudian di exhaust ini, oksigen sensor ini akan mendeteksi kandungannya, seberapa besar gas yang keluar. Misalnya gas karbon monoksida, gas karbon dioksida, nitrogen oksid, hidrokarbon, ya, maupun yang lainnya seperti itu. Nah, apabila kandungan gas yang keluar itu kurang memenuhi spesifikasi, maka maka oksigen sensor ini akan menginformasikan ke ECU atau ECM tadi untuk proses penginjeksian apakah dibesarkan atau dikecilkan seperti itu. Nah, berdasarkan dari informasi dari oksigen sensor. Intinya adalah dia akan mendeteksi kandungannya supaya hasil dari homogenitas antara oksigen dan bahan bakar itu tercapai, yaitu sebesar 14,7:1 secara teoritis seperti itu. Untuk selanjutnya adalah kita ke sensor berikutnya, yaitu ini ada dua sensor ya. Ini saya lihat. Ini ada cam angel sensor namanya. Ini ada dua. Nah, lihat ini ada dua, yaitu cam in dan cam out. Nah, ini di sini ada cam in dan cam out. Nah, letak dari angel sensor ini ada di atas kepala silinder. Ya, ada di kepala silinder, di mana fungsi dari cam angel sensor ini adalah untuk mendeteksi pembukaan maupun penutupan katup. Ya, di sini ada dua cam ya, yang in dan X. Tentunya di sini juga perannya masing-masing. Kalau cam yang in ya tentunya untuk mendeteksi katup yang masuk, katup masuknya. Ya. Kemudian yang X juga untuk mendeteksi katup yang X atau katup untuk exhaust-nya. Seperti itu. Nah, dari sensor cam ini nanti akan menginformasikan ke ECM atau ECU ya berdasarkan pendeteksian cam tadi. Kemudian ECM atau ECU akan memerintahkan untuk menyemprotkan injektor. Nah, itu berdasarkan informasi dari cam ini. Nah, karena cam ini juga bertugas untuk mendeteksi kondisi dari TMA maupun TMB, keadaan TMA maupun TMB dari piston, sehingga tidak akan salah ya dari penyemprotannya. Ya, dari derajat penyemprotannya akan valid, tidak akan meleset seperti itu, karena informasinya valid di sini. Informasinya adalah kapan keadaan TMA, kapan keadaan TMB. Ya, di sini juga dideteksi katup in dan katup X-nya. Ya, karena di sini dual VVT-i, maka di sini cam angel sensornya ada dua. Ya, cam in, ya, kemudian cam untuk out-nya. Ya, ini camnya satu, ini out, ini X, ini in. Ya, seperti itu. Baiklah, setelah penjelasan cam angel sensor, maka sensor selanjutnya adalah water temperature sensor, kemudian crank posisi sensor, kemudian ada knock sensor. Tetapi di sini karena engine-nya di sini ada di engine di mobil, makanya letak untuk biar kelihatan itu tidak dapat dilihat karena letaknya itu agak ke dalam. Ya, agak ke dalam di sana. Ya, crank posisi sensor pun letaknya ada di bawah, paling bawah.
Ya, kemudian untuk yang knob sensor itu ada di dalam sana. Ya, jadi saya menjelaskan saja. Kalau untuk water temperature sensor sendiri adalah dia mendeteksi untuk air pendingin, ya, untuk mendeteksi air pendingin di dalam water jacket. Nah, sehingga biar tidak terjadi overhead seperti itu. Laporannya nanti diinformasikan ke ECM atau ECU seperti itu. Untuk membantu penyalaan kipasnya supaya bisa jalan seperti itu dan sebagainya. Jadi kalau informasinya itu di engine itu panas atau overhead, nah itu laporan dari water temperature sensor tadi menginformasikan ke ECU untuk memutar kipas pendingin sehingga proses pendinginnya akan lebih cepat. Nah, kemudian untuk CKP atau crank posisi sensor itu letaknya ada di panel roda. Nah, itu untuk mendeteksi dari putaran poros engkol. Kemudian untuk knob sensor yaitu untuk mendeteksi terjadinya knocking seperti itu, ya. Seperti itu penjelasan dari saya tentang sensor-sensor yang ada di mesin 1 NRTE dual PPDI untuk Renew Avanza tahun 2018. Untuk selanjutnya adalah pemeriksaan dari pendeteksian lokasi dari ECU atau SN. Nah, kita lihat di mobil Renew Avanza tahun 2018 akan diamati. Ini posisi untuk ECU-nya ada di sini. Ya, di sini. Nah, kemudian ECU sendiri berfungsi sebagai pengatur seperti itu. Jadi berfungsi sebagai pengatur di mana ECU itu sebagai pengontrol, pemproses, kemudian menyimpulkan, memerintahkan aktuator untuk bekerja berdasarkan masukan input dari sensor seperti itu. Jadi kalau ECU sendiri atau electronic control module sendiri itu kalau kita pilih itu berada di tengah. Yang pertama ada sensor, kemudian ada proses atau ECM atau ECU-nya, kemudian yang terakhir ada aktuator. Jadi nanti untuk sensor mengirimkan informasi-informasi berupa data-data real seperti itu, secara ada yang mekanikal, ya, berdasarkan putaran engine, ya, berdasarkan temperatur dan lain sebagainya. Itu nanti akan masuk menuju ke ECM itu diproses, kemudian disimpulkan, kemudian memerintahkan aktuator untuk bekerja. Dimana tadi nanti aktuator itu seperti injektor, seperti pengalian pada koil, ya, kemudian pompa bahan bakar untuk bekerja dan lain sebagainya. Itu outputan dari perintah dari ECU untuk memerintahkan untuk bekerja menjalankan fungsinya. Baiklah, untuk aktuator yang pertama kita lihat di sini di Renew Avanza tahun 2018 di sini. Ini VSV atau vacuum switching valve di sini. Kemudian ada OCV, oil control valve. Kemudian di sini ada coil, ya, 4 coil, 4 silinder, 1, 2, 3, 4. Jadi satu silindernya 4 coil. Jadi satu silinder dapat 1 coil. Satu silinder dapat 1 coil. Ini menggunakan DLI distributor least ignition. Jadi tanpa distributor. Ini. Nah, kemudian setelahnya adalah injektor. Sini letak dari injektor di sini. Ya, ada 4 injektor ya di sini, 1, 2, 3, 4. Nah, di sini. Nah, ini kalau saya cek di sini nih injektornya. Ya, agak ketutup. Oke, yang pertama yang akan saya bahas adalah di sini ada VSV atau vacuum switching valve, ya. Di sini vacuum switching valve ini dihubungkan dengan selang dari carcoal canister. Di sini selang carcoal canister. Nah, selang carcoal canister ini ada in dan X-nya. Untuk yang in sendiri ini dari tangki bahan bakar. Jadi yang masuk ke carcoal canister ini adalah uap bensinnya. Nah, uap bensin di sini akan masuk ke carcoal canister di sini, ya. Kemudian dari carcoal canister di sini akan disalurkan menuju ke VSV. Nah, VSV ini karena aktuator, maka proses perintahnya adalah dari ECM atau ECU. Nah, di sini ada katupnya yang bisa membuka dan menutup berdasarkan perintah dari ECM-nya. Seperti itu. Perintah dari ECM kapan dia membuka, kapan dia menutup itu berdasarkan dari perintah dari ECM. Nah, apabila dia membuka, maka uap yang dari tangki itu yang menuju ke carcoal canister, kemudian masuk menuju ke VSV, kemudian dilanjutkan menuju di sini ada selang, di sini akan dilanjutkan menuju ke ruang bakar. Jadi uap bensin tersebut akan masuk ke ruang bakar. Jadi mengefektifkan uap bakar itu untuk dibakar kembali. Baiklah, untuk selanjutnya aktuator yang selanjutnya adalah di sini ada setelah VSV vacuum switching valve tadi, maka selanjutnya adalah ada OCV. Ini OCV, ini ada OCV untuk OCV in, ini ada OCV untuk out. Nah, OCV untuk in, OCV untuk out. Nah, di mana OCV ini mempunyai peran untuk mengatur apa? Mengatur oli dari mesin yang akan masuk menuju ke sistem VVTi. Ya, yang berdasarkan juga cam. Di sini ada cam out, di sini OCV 1 juga untuk cam in-nya. Seperti itu. Jadi untuk mengatur
jalannya aliran oli yang akan masuk menuju ke sistem VDI. Ini ada kabel di sini. Ini nanti informasi akan menuju ke SSM atau ECU untuk membuka Baik, selanjutnya setelah penjelasan aktuator coil control valve selesai, maka aktuator selanjutnya adalah ke coil. Di sini ada 4 coil, 1, 2, 3, 4. Ada 4 coil, di mana satu silindernya satu coil. Nah, coil sendiri adalah suatu komponen yang berfungsi untuk melipat gandakan tegangan dari 12 volt menjadi 13.000 sampai 20.000 volt. Nah, di sini tidak ada distributor karena sistem elektronik injeksi. Jelas di sini kebanyakan untuk mobil-mobil sekarang yang sudah menggunakan elektronik itu biasanya menggunakan distributor list ignition, jadi tanpa menggunakan distributor. Nah, jadi ini ada informasi dari ECM, ECU. Nah, itu nanti berdasarkan informasi itu ya nanti akan masuk tegangan ya, menuju ke coil, kemudian akan dilipat gandakan sebesar 20.000 volt. Kemudian di bawah sini nih, bawahnya ini kalau kita bongkar, itu di bawahnya ada busi ya, dimana busi untuk media pemercik guna api seperti itu. Nah, ini di sini ada businya, seperti itu. Aktuator selanjutnya adalah ke injektor. Ini kalau letaknya di sini agak terhalang ya, ini injektor. Nah, di sini ada 4 silinder, satu silinder dapat 1 injektor, 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 injektor dalam satu silindernya. Mana injektor ini berfungsi untuk sebagai penyemprot bahan bakar di sistem engine management system ini. Ya, kalau di konvensional ini karburator. Kalau di sini engine management system di sini adalah sudah menggunakan injektor sebagai pengkarbut bahan bakar dengan tekanan tertentu berdasarkan perintah dari ECM atau ECU. Nah, jadi di sini injektor adalah aktuator atau komponen yang bertugas berdasarkan perintah dari ECM atau ECU. Kapan injektor itu menyemprot, kapan injektor itu tidak menyemprot, itu berdasarkan dari perintah ECM. Nah, injektor menyemprot itu berdasarkan juga masukan dari sensor. Nah, jadi saya menjelaskan tadi ada sensor AFM di sini, ya kan, kemudian ada APS, kemudian ada sensor damage sensor, bobot temperatur sensor, fan posisi sensor, itu informasi dari sensor tadi akan masuk menuju ke ECM atau ECU. Kemudian di ECU atau ECM itu akan diproses, kemudian disimpulkan. Setelah disimpulkan, maka selanjutnya adalah memerintahkan aktuator untuk bekerja. Salah satunya adalah injektor ini. Ya, jadi injektor menyemprot kapan? Ya, berdasarkan dari ECM juga berdasarkan dari masukan dari sensor. Seperti itu. Ya, itu seperti itu. Itu dari injektor sendiri. Itulah penjelasan saya tentang bagaimana proses identifikasi dari sensor, kemudian ECU atau ECM, kemudian aktuator sendiri. Kemudian berikut cara kerjanya tadi. Nah, semoga penjelasan saya mendapatkan manfaat. Kemudian ini sebagai tugas akhir untuk modul Engine Management System. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.